Abdullah bin Samir teman-teman sekalian, tangkap dari Femion tadi, gurunya dia, tujuannya bukan ke Afrika, tujuannya ke Yaman, mau mengajak orang-orang Yahudi masuk Nasrani. Tapi karena tidak sempat, dia ditawan segala, akhirnya dia sampai ke Afrika. Si Abdullah bin Samir mau menjalankan misi itu. Dia nyebrang ke Yaman. Masuk ke Yaman, di Yaman dikuasai oleh raja namanya Zunuwas tadi. Iya kan? Zunuwas ini yang telah membunuh Khunai Adhi Shanatik tadi, itu berkuasa. Dan pada saat itu, Zunuwas ini agak unik. Ya. Dia sebenarnya kakek-kakeknya dulu orang Yahudi. Dia beragama Yahudi. Mereka turunan Arab tapi beragama Yahudi. Mereka mengenal Allah. Tapi anehnya Zunuwas ini menobatkan diri menjadi Tuhan. Pada saat itu. Dia menobatkan diri menjadi Tuhan. Zunuwas, ngaku Tuhan. Sehingga agama Yahudi pelan-pelan sudah tertepis dari Yaman. Dan dia memang memberikan hadiah kalau orang mengaku dia sebagai Tuhan. Dan memang orang-orang ngakuin dia. Zunuwas diakuin sebagai Tuhan. Dan Zunuwas ini mulai meninggalkan Taurat dan dia mulai kembali kepada seperti dulu orang-orang Rabi'ah bin Nasr yang awal, Tabban Asad dulu waktu sebelum masuk Yahudi menyembah berhala dan api kan. Kembali ke situ dia. Kemudian dia mengembalikan semua tradisi kerajaan Yaman dulu, meninggalkan agama Yahudi, dia ngaku Tuhan, sembah berhala, sembah api, dan dia memilih satu orang penyihir yang sangat kuat untuk membantu dia. Gitu. Jadi Zunuwas akhirnya hidupnya seperti itu. Abdullah bin Samir masuk ke Yaman, mau mendakwakan, dia lihat ini bukan lagi Yahudi nih. Ini mayoritasnya sudah pindah, sudah sembah Tuhan, rajanya sebagai Tuhan. Dan orang-orang Yahudi pun yang masih berpegang pada agama Yahudi oleh Zunuwas disiksa. Maka Abdullah bin Samir pikir tidak usahlah. Dia tinggal di salah satu wilayah terpencil di Yaman. Di atas gunung ada gua, dia tinggal di situ. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan kalau Abdullah bin Samir ini sebenarnya masuk ke Yaman, tapi ini histori saya tidak temukan secara jelas di dalam buku-buku sejarah, cuma disebutkan dalam beberapa referensi saja ya. Kalau Abdullah bin Samir ini telah masuk ke Yaman sebelum Zunuwas, ayahnya Zunuwas jadi raja, dianya masuk ke sana, kemudian dia menjadi penasehat. Tapi setelah mati ayahnya Zunuwas, Zunuwas jadi raja, Zunuwas mengaku Tuhan, lalu Abdullah bin Samir diusir oleh Zunuwas, seperti itu. Tapi saya tidak ceritakan kisah itu supaya tidak bertumpah tindih. Intinya seperti tadi saya bilang, Abdullah bin Samir sembunyi di gunung karena dia tadinya mau mendakwai orang-orang Yahudi, ternyata sudah pindah agama, mereka menyembah Tuhannya, rajanya pada saat itu. Abdullah bin Samir teman-teman sekalian, waktu dia lagi tinggal di gua itu, dia berusaha mencuri waktu, kapan bisa keluar, tapi sulit, intinya sulit. Si Raja Zunuwas punya penyihir yang penyihir ini sangat kuat dan membantu dia untuk menguasai Yaman pada saat itu. Sudah mulai tua, berjalan waktu sudah berumur. Lalu dia bilang kepada Zunuwas, wahai raja, umur saya sudah pendek ini, saya katanya mau mati. Sekarang coba datangkan kepada saya anak-anak muda pilihan dari Yaman, yang anak-anak muda Yaman ini bisa menggantikan saya sebagai penyihir, sehingga kalau saya mati setiap saat, dia bisa menggantikan posisi saya, bisa mendampingi anda. Dibuatlah sayembara di Yaman besar-besaran. Buat sayembara besar-besaran di Yaman, bagaimana supaya datang anak-anak muda yang cerdas, yang siap belajar sihir. Seperti itulah. Berjalan waktu teman-teman, sayembara berjalan, ya. Sayembara mulai berjalan dan datanglah beberapa anak muda yang lolos. Ada seseorang bernama Waddah. Waddah ini anak muda yang cerdas. Dia akhirnya lolos. Satu-satunya yang lolos untuk belajar sihir. Antara rumah dia, si Waddah ini, dengan rumahnya penyihir, setiap hari dia datang belajar, dikasih emas oleh Zunuwas. Pokoknya dia cuma belajar. Dia melewatin guanya Abdullah bin Samir. Dia melewatin guanya si pendeta Nasrani. Dia sempat lewat, dia masuk, dia dengar ada suara, dia masuk. Kemudian dia kenalan sama Abdullah bin Samir, lalu kemudian dia mulai belajar juga agama Nasrani, tentang Allah, tentang Nabi Isa dan seterusnya. Sambil dia belajar sihir, anak ini. Sambil dia belajar sihir, bolak-balik. Satu waktu ilmu sihirnya sudah sampai pada puncaknya.
juga memahami Injil juga sudah sampai pada puncaknya. Anak muda ini si Waddah kemudian keluar pulang dari belajar sihir, dia menuju ke rumahnya. Di tengah jalan dia temukan ternyata ada hewan yang menahan masyarakat. Waktu itu kebetulan jalan-jalan di antara lereng gunung setapak, tempatnya penyihir di atas gunung, turun ke bawah ke kota harus lewat lereng gunung. Di situ ada hewan, tapi nggak disebutkan, cuma dalam hadis Bukhari disebutkan dabbah. Hewan ini menahan jalan. Lalu anak muda ini mulai berpikir, orang-orang mulai berbicara, ini ada anak muridnya si penyihir nih, tolong bantu kami nggak bisa, hewan ini dorong nggak bisa, pindahin nggak bisa, karena jalan setapak kecil, entah dari mana hewan itu datang, dan hewan ini juga kayak ketakutan, kalau dia bergerak salah dia akan jatuh ke jurang hewan itu. Maka pada saat itu Waddah berkata, hari ini saya akan buktikan apakah ajarannya Abdullah bin Samir yang benar atau ajarannya si penyihir. Dia pun mengambil batu kecil, lalu dia mengatakan, ya Allah, buktikanlah kebenaran agamamu kalau ini benar. Lalu dia membaca Bismillahi Allahu Akbar, dilempar batu kecil itu, ya. Dalam sebagian athar disebutkan batu itu sangat kecil, tapi terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Lalu dia mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, dilempar ke hewan itu mati, kemudian jatuh ke dalam jurang. Jatuh ke dalam jurang. Orang-orang pun akhirnya berkata, hebat sihirnya. Maka Waddah mengatakan ini bukan sihir. Lalu mulailah si Waddah ini membongkar kedoknya si penyihir. Sungguh sihir itu bohong, kalian ditipu selama ini. Saya sudah belajar, semua itu cuma penampakan-penampakan. Karena si Waddah kalau belajar sama penyihir, memang penyihir selalu bilang, hai Waddah, kalau kau mau jadi pengganti saya dan kau akan kaya raya, semua kebutuhanmu akan terpenuhi. Kalau saya mati kau jadi penasehatnya raja. Syaratnya satu, takut-takutin manusia. Gitu saja. Jadi ilmu sihir semua isinya takut-takutin, gitu kan? Pakai tengkorak lah, tempat yang gelap lah, segala macam lah. Ya. Apa sajalah, merubah wujud dari kecil menjadi besar, tidak bergerak menjadi bergerak. Semuanya itu adalah alam sihir. Gitu. Maka Waddah ini sangat tahu ilmu sihir. Kalau ini semua dusta. Mulailah Waddah ini mendakwakan agama Nasrani di wilayah Yaman. Di wilayah Yaman. Maka mulailah terdakwakan teman-teman sekalian pada saat itu agama Nasrani. Dan mulailah si penyihir ini melapor kepada raja, ini Waddah nggak pernah datang nih. Sudah berhari-hari nggak pernah datang belajar sihir. Kemana dia? Raja suruh cari. Begitu dicari, para prajurit kembali mengatakan, wahai raja, ini Dzu Nuwas, hai Raja Dzu Nuwas, ini Waddah ini sekarang mendakwakan kalau Anda ini bukan Tuhan, penyihir ini dusta, dan dia membawa ajaran baru, agama baru, beriman kepada Allah. Lalu mulai prajurit ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh si Waddah. Maka penyihir kaget, si Dzu Nuwas kaget, tangkap dia, cari tahu. Begitu ditangkap, dibawalah ke istana. Lalu mulailah bertanya si raja. Pertama si penyihir dulu, dia marah mengatakan, hai Waddah, apa kau berani menantang saya? Kenapa kau begini? Kata Waddah, saya bukan menantang, tapi kamu menipu orang, kamu sendiri yang mengajarkan kepada saya untuk menanamkan rasa takut, mendustai orang dan seterusnya. Dan itu tidak benar. Allah lah Tuhan kita. Mulailah Waddah mendakwai. Si penyihir ini sempat menunjukkan sihir-sihirnya, dia berubah bentuklah segala macam, tapi Waddah mengatakan apapun yang kau usahakan, kau tidak akan bisa pengaruhi saya sudah tahu semua ini dusta. Akhirnya penyihir itu terputus, sudah nggak bisa lagi buat apa-apa. Maka Dzu Nuwas mengatakan kepada para prajuritnya, tangkap nih anak muda Waddah, buang, naik ke atas gunung, buang dari gunung. Dibawalah ke atas gunung. Di atas gunung sambil diikat, Waddah mengatakan, rahimahullah, dia mengatakan, tobatlah kepada Allah. Dzu Nuwas itu bukan Tuhan, itu manusia biasa. Ini harus kalian tobat kepada Allah, dinasihatin, dan tidak mau. Prajurit itu tidak mau. Lalu Waddah mengeluarkan kalimat yang akhirnya menjadi doa. Dan ini riwayat Bukhari menjelaskan masalah ini. Dan ini juga doa yang mulia kalau seseorang dizalimi oleh orang lain, dia bisa mengucapkannya. Maka dia mengatakan, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, ambil alihlah orang-orang ini. Seperti itulah. Saya sudah berusaha, ya Allah, maka ambil alihlah mereka. Maka Allah SWT datangkan badai yang besar, menjatuhkan semua prajurit-prajurit Dzu Nuwas dari gunung, tinggal Waddah sendiri. Waddah karena niatnya mau mendakwakan, maka dia kembali ke istana. Tersebar berita di seluruh wilayah Yaman pada saat itu, kalau Waddah mau dibunuh oleh Dzu Nuwas, dan sudah dinaikkan di atas gunung,